Hingga kini, saudara, tercatat 2 menteri Jokowi telah menjadi tersangka kasus korupsi. Pada Agustus 2018, KPK menetapkan Idrus Marham, Menteri Sosial kala itu, sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau I. Tetapi Idrus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada 24 Agustus 2018 karena sehari sebelumnya, 23 Agustus 2018, Idrus menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Malam harinya, di hari yang sama, 24 Agustus 2018, KPK mengumumkan status tersangka Idrus Marham. Selanjutnya, Menpora Imam Nahrawi menjadi menteri kedua di pemerintahan Jokowi yang tersandung korupsi hingga ditetapkan tersangka oleh KPK. Bupati korupsi, gubernur korupsi, menteri korupsi. Republik macam apa ini? Tapi saya di sini hanya akan memberikan contoh kepada koruptor-koruptor yang lain. Tak baik melarikan diri, lebih baik duduk santai di kursi pengadilan. Bukankah persembunyian paling aman ya di pengadilan? Tak mungkin kita diperlakukan seperti maling ayam. Mungkin hanya sedikit basa-basi mengenai bagi hasil korupsi. Hitung-hitung memberikan sedekah buat hakim, jaksa, polisi. Dan hitung-hitung juga bagi rezeki buat mereka. Toh itu bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak ada membantah. Itu urusan pengacara saya. Untuk itulah mereka kan dibayar membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak koruptor kakap? Saya di sini hanya ingin meluruskan anggapan yang keliru. Yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu dari bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan. Dan sebenarnya korupsi itu terjadi di segala bidang. Kami tak pernah merasakan hasilnya sendiri. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana, memberikan bantuan iuran 17-an, memberikan bantuan anak yatim, dan masih banyak lagi. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan saat ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif, bila para mahasiswa terus menuntut para koruptor di penjara. Nanti malah repot toh, harus membuat banyak sekali penjara. Karena 70% warga Republik ini akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara.
Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi daripada dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor justru kontraproduktif. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang kami korupsi dan kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila. Atau biar terdengar sedikit agak trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai dengan trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan. Dan semua akan berebut naik menikmati. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tapi tolong jangan pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti akan sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet. Pabrik-pabrik tak berproduksi. Jangankan ngurus surat, WC umum saja pasti tidak ada yang mengurusi. Karena semua koruptor mogok. Seperti lakon Lisistrata ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki. Kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi-sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membahasmu? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Oleh karena itulah, marilah kita hidup rukun, berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? Ainun Nasib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyipir si Jalang Charil Anwar. Semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di Republik ini. Anggap saja koruptor itu sebagai bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ibarat kita masuk lokalisasi, sudah bayar, terkena raja singanya pula. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saja. Sekarang saya jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood atau Jadi Zoro.
Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus-menerus nggak jelas seperti ini. Ini negeri seolah-olah seperti dikatakan para kitri te simbolen. Semuanya jadi serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal pengusaha. Seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran, seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya. Jadi dengan menyerahkan diri, Anda sudah merasa bertanggung jawab begitu? Terus terangnya, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Ketemu koruptor kolega-kolega yang lain, kan lebih enak. Bisa saling berbagi pengalaman. Korupsi tidak korupsi asal kusum. Lihat, saya masih tetap sehat. Cuman kelihatan kurang waras saja. Hanya saja kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap seperti saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya memang aset bangsa yang harus dilindungi. Meskipun koruptor seperti saya sudah masuk penjara, masih saja terus diberi keleluasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen.